Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Hanifudin selaku pembimbing mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan media lingkungan pembelajaran. Ada beberapa cabang-cabangnya. Yang pertama, lingkungan dan prosedur penggunaan. Yang kedua, mengembangkan media lingkungan dan dalam pembelajaran. Yang ketiga, jenis lingkungan belajar. Yang keempat, teknik penggunaan lingkungan. Nah, lingkungan dan prosedur penggunaan ini di sini saya tulis ada pembagiannya, ada 4. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, memilih lingkungan yang relevan, mempersiapkan alat bantu dalam pendahuluan observasi. Yang keempat, melakukan kegiatan di lapangan. Jadi lingkungan dan prosedur penggunaan itu kita dapat menentukan tujuan pembelajaran. Jadi sebelum kita belajar di lapangan, kita harus menyesuaikan tujuan yang akan kita belajari di lapangan tersebut ya. Dan di sini ada kita dapat memilih lingkungan yang relevan. Walaupun jika kita kayak bosan dalam kelas, kita dapat di lapangan ataupun di lingkungan sekitar kelas kita, asalkan lingkungan kita itu yang penting nyaman buat kita belajar. Dan ketiga, mempersiapkan alat bantu dan dalam pendahuluan observasi. Jadi sebelum kita kayak penelitian ataupun observasi terjun di lapangan, kita tuh harus mempersiapkan alat-alat yang terpenting untuk observasi. Yang keempat, melakukan kegiatan di lapangan. Kalau kita dapat melakukan kegiatan di lapangan secara langsung seperti praktek gitu. Yang penting lapangan yang kita kunjungi, yang kita buat belajar itu lingkungannya bagus, sehat, pertama nyaman, agar kita lebih nyaman untuk belajar juga. Yang di sini ada pengembangan media lingkungan dalam pembelajaran. Adapun pembagiannya, yaitu pertama, membuat model sistem dari bahan alam, membuat peta jalan dari lingkungan sekolah. Maksudnya membuat peta jalan dari alam itu maksudnya seumpamanya kita kayak mau mengembangkan media lingkungan dalam pembelajaran. Kita mau kayak belajar di lingkungan seperti kayak di luar kelas, di lingkungan seperti kayak di bukit-bukit ataupun di puncak-puncak, kita dapat menggunakan peta jalan agar kita tidak nyasar ke sananya. Dan di sini ada teknik penggunaan lingkungan, di mana metode yang digunakan guru untuk memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Jadi teknik menggunakan lingkungan belajar itu kegiatannya ini ada 3 bagian. Pertama, kegiatan yang berbasis di taman, studi lapangan, proyek pengamatan dan lingkungan sekitar sekolah. Jadi kita dapat menggunakan kegiatan yang berbasis di taman seperti kayak di taman gitu ya, di hutan-hutan kota gitu. Di lapangan kita langsung bisa belajar di lapangan langsung. Ini teknik penggunaan lingkungan ya. Jadi lingkungan dapat digunakan untuk kegiatan berbasis tanam, studi lapangan, proyek pengamatan lingkungan sekitar sekolah. Agar kita pembelajaran tidak membosankan di dalam kelas, kita dapat langsung di studi lapangan ataupun kita langsung di pembelajaran di luar kelas. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Bapak Hanifudin. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salahnya Pak.